like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Berawal turut serta sebagai tim hura-hura dari berbagai partai, dirinya sempat ragu ketika ditantang untuk menjadi wakil rakyat di tahun 2009. Namun, di tahun 2014, dirinya meyakinkan diri untuk maju dan berjalan seperti air mengalir. Cerita yang berbeda dengan penuh perjuangan untuk meraih suatu perubahan. Simak sosok dan kisahnya di acara di telinga, dekat di hati. Halo Aksi Mania, lagi-lagi kita ketemu di Aksi Radio Channel. Dan seperti biasanya kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu yang sudah hadir di ruang kerja kali ini. Langsung saja kita sapa tamu kita, ada Kakanda Endang Sodikin. Atur nuhun dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya buka ini nih. Siap. Akhirnya bisa mampir ke ruang kerja saya setelah 3 kali di cancel. Ada takdirnya ya. Tapi memang belum jadi pejabat eksekutif aja udah lebih sibuk. Bisa aja. Tapi sehat kan? Alhamdulillah sehat walafiat. Kesibukan, aktivitas tetap normal atau ada perubahan setelah pandemi ini? Ya memang pandemi ini semua kemarin kita sempat WFH dan hari ini mulai minggu kemarin ya kita berpacu terus rapat-rapat sampai beres kemarin paripurna ya. Alhamdulillah ya. Yang penting tugas-tugas kerakyatannya yang nggak ditinggal ya. Siap insyaallah. Kalau rapat-rapat mah gampang lah, bisa online kan. Bakal turun ke rakyat yang nggak boleh online ya. Bentar lagi juga kita setelah acara ini kita mau turun ke masyarakat. Luar biasa memang. Majalah ya. Karena kalau nggak rajin-rajin turun bisa gagal dipilih. Nah, ini periode keberapa sih? Karena ini 3 atau kedua? Ini periode kedua ya, alhamdulillah. Karena Gerindra hadir 2008 dan pada waktu itu saya bulan Maret sudah menjadi ketua VAC Gerindra ya, tingkat kecamatan Kerawang Timur, dan saya ditawari 2009 kan ada pemilu katanya kan, pertama Gerindra ikut kontestasi, tapi saya karena belum siap, saya pastikan nanti aja lah 2014 insya Allah nyalon jadi gitu. Dan alhamdulillah Allah takdirkan jadi. Dulu periode pertama berapa suara? Periode pertama itu karena waktu itu di Dapil 1 ya, yang masuk di wilayah Karawang Timur, Karawang Barat, Tuk Jambe Timur, Tuk Jambe Barat, Pangkalan Tegalwaru, meraih suara 4.633. Lumayan banget kalau di Dapil 1 sih ya. Iya, karena memang waktu itu Dapil neraka. Nah, sebelum ngomongin soal kerja-kerja sebagai anggota DPRD, Iya. saya mau tahu dulu, kenapa memilih politik sebagai jalan hidup? Yang pertama bahwa saya bukan background orang politik ya. Baru 2008 saja saya bergabung dengan partai politik pertama kali dengan Gerindra. Kalau dulu kan sebelum ada Gerindra ya paling tim hore lah ya. Tim hore kuning ya, tim hore partai-partai yang lain. Hanya saja memastikan diri terlibat langsung di politik itu di 2008. Karena saya pikir dengan berpolitik ini kita bisa menjembatani masyarakat banyak hal ya. Kalau hanya tadinya mengandalkan kekuatan sendiri, dengan berpolitik, apalagi politik praktis, berada di parlemen juga bisa menjembatani, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat banyak. Itu sih sebenarnya. Dan target itu, niat itu sudah tercapai hari ini? Ya tentunya tidak akan pernah merasa tercapai ya, karena kan
banyak estafet yang belum terlaksana, terutama ke depan ya. Apakah masih di kabupaten, provinsi, atau pusat? Ini kan masih tanda tanya kan? Belum ditanya udah ngasih simbol. Tapi emang ada niat untuk ke jenjang yang lebih dari sekarang? Ya, saya kira gini ya, kalau di politik ini kita bicara kans internal, bicara kaitan dengan mapping, budgeting, persiapan anggaran, termasuk terutama tenaga ya, yang memang tentunya harus dipikirkan. Nah, hari ini saya belum bisa memastikan gitu. Yang paling penting hari ini berjalan sebagaimana air mengalir, terus kaitan dengan ke depan kita belum tahu harus kemana. Tapi saya kira di kabupaten juga masih ada banyak PR ya. PR. Tapi jawaban sebagai politisinya agak kurang sedikit kan nggak? Boleh saya perbaiki? Iya boleh. Sekarang saya belum tahu, nggak tahu 1 jam lagi. Tapi politik kan emang gitu kan? Iya. Apa? Perubahannya sangat cepat. Ya, bahkan bukan 1 jam, 5 menit. 5 menit lagi. Nah, di periode pertama sama hari ini di komisi yang sama atau berbeda? Berbeda ya. Periode pertama kan 2014-2019 di Wakil Ketua Komisi D yang membidangi kesehatan pendidikan, dan di 2019 ini kan kita juga pindah dapil ya sesuai dengan PKPU. Pada waktu itu ada peleburan, ada pemisahan dari dapil ya, termasuk Karawang Timur masuk ke dapil 6. Jadi saya itu menghadapi 4 kecamatan baru, 1 kecamatan yang sudah biasa dipegang. Jadi 5 kecamatan di dapil 6 itu coba ini, alhamdulillah suaranya lebih signifikan daripada sebelumnya. Kayaknya pas begitu hitungan suara di periode hari ini ya, penghitungan suara menang, langsung sombong sama diri sendiri kayaknya. Maksudnya saya bisa membayangkan, hebat juga ya saya gitu. Itu bukan konsumsi publik. Ya intinya alhamdulillah ya. Allah masih meridhoi, masih merestui saya menjadi wakil rakyat dengan pindah dapil ya, dapil 1 ke dapil 6 ya. Dan tentunya juga raihan suaranya juga alhamdulillah signifikan ya. Emang kalau udah urusannya garis tangan udah paling nikmat ya. Nah, itu hoki. Nah, kalau saya garis tangannya kepanjangan kayak dulu. Belum nanti ini apa? Giliran bergiliran. Siap. Tunggu antrian. Jadi tergantung partainya yang mana. Iya. Partai yang ngantri atau yang enggak. Nah, ngomongin soal hari ini di Komisi 3, itu kan ada pariwisata ya. Iya. Terus pemerintahan juga kalau nggak salah. Infrastruktur. Infrastruktur. Ya, lingkungan hidup, transportasi. Kayaknya ini komisi yang paling kompleks ya, untuk hari ini. Yes. Infrastruktur kita walaupun nggak dipungkiri selalu ada perkembangan ya, kemajuan. Iya. Tapi juga banyak banget kayaknya Iya. infrastruktur yang harus diperbaiki. Iya. Gimana sebagai seorang anggota dewan menyoroti itu? Ya, baik. Dewan ini adalah legislator ya, karena masuk di dalam lembaga legislatif yang tentunya meskipun baru beberapa tahun harus lebih mumpuni ya, dalam konteks pengalaman, pengetahuan. Kita dipaksakan untuk begitu mengikuti alur. Nah, kondisi hari ini juga dinamika pembangunan Karawang yang sangat strategis, banyak hal-hal perubahan. Katakanlah kalau tahun kemarin tidak ada satu bangunan ini, ya sekarang banyak terdapat banyak bangunan baru, termasuk juga Karawang sebagai kabupaten penyangga ibu kota, dan memang banyak program-program proyek strategis nasional dari Karawang ya memang banyak PR-nya ya, termasuk infrastruktur, karena jangkauan Kabupaten Karawang itu 1.700 km.
Jadi 175.000 km itu yang panjang. Maka ketika setiap tahun kita punya target RKPD-nya itu 90 kilo, 100 kilo dalam pembangunan belum tentu tercapai. Apalagi di situasi pandemi ini semuanya juga prihatin, semuanya. Prihatin dan berantakan. Iya. Nah, terus selain infrastruktur, kita ngomongin pariwisata nih. Pariwisata itu kan tujuannya destinasi. Ya. Nah, untuk menuju destinasi ini kan, untuk menuju tempat pariwisata ini ada yang harus dilalui ya, seperti pertama infrastruktur Ya. jalan itu sendiri. Nah, cuma kita tahu banget lah pariwisata di Karawang, baik yang di selatan ataupun yang di utara, justru itu problemnya ya infrastruktur Kendalanya, itu. betul. Nah, kira-kira bisa nggak sih infrastruktur yang ada di jalur-jalur pariwisata Karawang dibenahi, dalam artian ya jalannya yang sempit diperluas gitu. Ya tergantung political will ya. Pemerintah sebagai eksekutif ya, kami selalu mendorong bagaimana objek wisata prioritas ini kan 7. Di periode kemarin kita seri Kang Jimmy itu kan masih 7 destinasi wisata, dan hari ini pun masih 7 fokusnya. Tetapi kalau di wilayah Kecamatan Tegalwaru ini kan sudah tidak bisa dinafikan lagi di dalam aturannya juga sudah tidak kepariwisataan. Kita sadari betul memang pertama adalah Kabupaten Karawang di destinasi wisata itu tidak ada wilayah yang dimiliki langsung oleh Kabupaten Karawang. Semua itu PKS, perjanjian kerjasama baik dengan perhutani atau pihak yang lain ya, desa atau dan lain sebagainya. Ini menjadi weakness kita, ini menjadi kelemahan kita dalam konteks melakukan percepatan pembangunan dukungan infrastruktur terhadap pariwisata. Ini yang menjadi kendala inti ya. Maka kami kemarin baru saja dibahas ya kaitan dengan PJMD, sejauh mana konsentrasi serius dari pemerintah daerah untuk fokus mana dulu nih. Kalau katakan ada 7 destinasi wisata unggulan ya, fokuskan satu dulu mau di mana. Betul. Jadi jangan sampai kita 7-7-nya kita kelola, satu pun tidak ada yang satu pun tidak ada program yang monumental gitu. Itu intinya. Insya Allah kami tetap mendukung untuk terus pariwisata terus digalakkan. Tapi DPRD sendiri melihat nggak sih ada keseriusan pemerintah di situ? Ya selama ini baru bersifat program-program, kegiatan dan sifatnya hanya baru di tataran direncanakan. Rencananya mau begini, mau rencana itu begitu. Nah, will-nya itu belum greget, belum fokus, belum greget, belum betul-betul destinasi wisata mana yang menjadi unggulan Kabupaten Karawang. Mau di gunung kah, mau di perkotaan kah, yang sifatnya buatan ya, baik wilayah-wilayah karena kita juga sudah punya perda tentang desa wisata ya, juga kita punya perda tentang penyelenggaraan kepariwisataan, terus jelas juga kita punya RIPDA, rencana hidup pariwisata Kabupaten Karawang. Sebenarnya secara regulasi sudah penuh ya, udah siap banget. Sudah siap banget. Tetapi kita terkendala dengan peraturan bupatinya yang belum gitu ya. Apalagi desa wisata ini kan perlunya belum. Terlebih juga bagaimana nih sekarang kaitan dengan pembangunan wisata di wilayah pesisir. Juga kan kita terkendala dengan undang-undang kaitan dengan kewenangan. Kenapa perbuknya belum keluar? Ya itu urusan eksekutif. Dinda tanya ke Ibu Bupati. Maksudnya ya sayang juga gitu kan. Ya. Artinya kan teman-teman di DPRD sudah menyiapkan perdanya Ya. gitu kan. Cuma kalau mentoknya di Perbu sayang banget kan. Ya, jadi seolah-olah setaran teknisnya nggak akan bisa berjalan. Belum lagi juga kita dapati permasalahan kaitan dengan misalkan daerah wisata ini juga setelah kita dukung ya, setelah kita rapikan jalan ini kan sekarang pengelolaan. Yang penting kalau menurut saya bukan hanya dukungan infrastruktur, tapi kepastian hukum.
agar pariwisataan yang menjadi 7 daerah wisata itu juga diambil kelola langsung oleh pemerintah. Jangan pihak ketiga kan, seperti hanya DOT pasar-pasar itu ya. Semuanya malah iya justru ambil alih semua oleh pemerintah daerah. Tapi memungkinkan kalau diambil alih oleh pemerintah. Memungkinkan karena kan ada limitasi waktu ya. Ketika PKS perjanjian kerjasama, ketika MOU itu kan ada baik dengan perhutani katakanlah yang memiliki wilayah misalkan di wilayah Loji ya, termasuk juga di wilayah pesisirnya misalkan Pakis Jaya, ya, Tanjung Pakis atau wilayah-wilayah yang lain yang tentunya berada di wilayah yang dikelola oleh desa-desa atau pribadi. Ini juga kan harus ada kepastian hukumnya. Kalau memang pemerintah percaya dengan yang dikelola oleh masyarakat, tinggal bagaimana penajaman kaitan dengan MOU, pendapatan buat penghasilan asli daerahnya, buat kas daerah. Kalau dari pendapatan asli daerah sendiri sejauh ini dari sektor pariwisata, menjanjikan nggak nih? Kalau sektor pariwisata ya alhamdulillah ya ada dorongan bagus ya. Kemarin sempat mencapai angka-angka yang bagus ya, sampai 100 miliar lebih ke atas ya. Hanya saja kan di 2 tahun, 1 tahun setengah lebih ini kan berada di pandemi, banyak sekali aturan ya, baik dari PSBB terus adaptasi baru ya, termasuk new normal tadi kan, termasuk juga dengan PPKM yang ada, termasuk juga banyak waterboom yang tidak beroperasi ya, termasuk juga wisata-wisata juga tidak maksimal operasi. Banyak PR-nya lah kaitan dengan pariwisata, belum ada yang terlihat signifikan. Tapi artinya pariwisata ini ya kalau dikelola secara maksimal semuanya, entah itu regulasinya terus kemudian sistem pengelolaannya, sebetulnya kantong yang sangat bagus ya. Menjanjikan buat PAD ya, menjanjikan buat PAD, tinggal ditata ya. Mana bagian kas daerah kabupaten, mana menjadi kas desa ya. Kita juga kan tidak menutup mata ya, ada di wilayah pesisir itu yang dikelola oleh desa itu. Nah ini tinggal sebenarnya kepastian hukum tadi, kalau hukum berperan bagaimana melakukan PKS atau MOU dengan pihak-pihak terkait, itu bisa dikelola langsung oleh kabupaten wisata kabupaten. Nah, karena sebagai anggota DPRD yang menyoroti betul bagaimana kerja-kerja pemerintah, bagaimana kondisi daerah, ada nggak hal atau problem yang bikin greget banget gitu? Artinya gimana sih pemerintah kerjanya gitu? Iya, pasti ya. Terutama kan saya juga di Badan Anggaran ya. Terkadang program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ini copy paste. Tahun ke tahun itu copy paste itu. Saya sering kali mengatakan dan saya sering kali bicara paling depan ya, paling pertama menyampaikan ke fraksi Gerindra, saya kebetulan ketua fraksi juga, menyampaikan bahwa coba buat program monumental, coba buat program yang tidak selalu copy paste, dibuat think out of the box, artinya inovasi, berinovasi kaitan dengan kekinian. Coba dilihat dari objek wisatanya, objek wisata seperti ini, kontur tanahnya seperti ini, kewilayahannya, aspek kewilayahan demografi seperti ini, juga didesain sedemikian rupa sehingga bisa bersaing dengan kabupaten kota yang lain. Ya, karena mungkin bupatinya juga itu aja kan. Ya. Kalau bupatinya ganti mungkin programnya juga nggak copy paste lagi ya. Itu pertanyaan subjektif. Tapi berarti kalau copy paste gitu programnya yang sebetulnya ada program-program yang nggak penting-penting banget dilakukan tahun ini gitu, berarti ya? Iya, terus bergulir tahun ini ya. Hanya saja memang kita menyoroti kaitan dengan promosi daerah. Itu yang lebih ditekankan. Ya, ada bagian daripada penunjang ya dalam rangka meningkatkan PAD di bidang pariwisata.
Tapi di 2020-2021 ini kan tidak bisa berharap banyak. Semua ya kita nggak boleh never give up ya, tidak boleh menyerah, terus harus bagaimana caranya terus berupaya dengan keadaan PPKM pun ya, bagaimana menggali potensi-potensi. Ya paling nggak selama masa pandemi ini kan kita diberi waktu untuk mempersiapkan hal-hal monumental ya. Iya itu. Jadi insya Allah kita tantang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi ya, program monumental. Jangan itu terus ya. Sehingga ya katakanlah kita berharap betul agar di periode Ibu Bupati ya Teh Seli dan Kang Aep ini ada buah tangan, ada oleh-oleh yang diberikan kepada masyarakat, baik di bidang pariwisata daerah, bidang sekolah, prototipe sekolah di setiap kecamatan yang terkait penduduknya banyak dan lain sebagainya. Apalagi Bupati juga ini kan periode terakhir ya dari Karawang, artinya harus betul-betul optimal lah. Ya itu harus meninggalkan jejak yang harum. Iya, tentunya itu yang kita harapkan. Jadi karena di dalam Undang-Undang 23/2014 bagaimana telah berubah Undang-Undang 9/2015 di mana kami ini sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Sebenarnya hakikatnya yang dimaksud eksekutif legislatif itu di pusat. Di daerah itu penyelenggara pemerintahan daerah gitu ya. Sebenarnya harus terus bersinergi dalam rangka melakukan sinkronisasi, kolaborasi dan koordinasi agar target-target sasaran di RPJMD 5 tahun ke depan ini setiap tahunnya juga ada progresnya. RPJMD lagi dibahas ya? Sudah. Oh sudah selesai? Sudah diparipurnakan. Oh sudah diparipurnakan. Iya. Apa yang paling digarisbawahi di RPJMD yang sekarang? Ya RPJMD hari ini kan beda dengan RPJMD sebelumnya ya di 2016-2021. Nah RPJMD kali ini kan RPJMD tahun periode 2021-2026. Di samping juga harus menyesuaikan apa yang menjadi pesan di dalam RPJMN, RPJMD tingkat provinsi dan juga RPJMD itu sendiri. Jadi hari ini kan berubah, Karawang mandiri, bermartabat dan sejahtera. Nah judulnya kan itu. Nah itu yang signifikan ya, yang maksud saya itu yang menjadi perubahan signifikansi dari RPJMD sebelumnya. Artinya kalau kami para fraksi Gerindra memandang bahwa ada pola secara pendekatan filosofis dari seorang bupati dan wakil bupati terpilih agar kalaupun berada di wilayah Karawang itu banyak desa-desa, ada 267 desa, banyak desa-desa yang mandiri. Nah, itu dalam konteks sistemnya, dalam konteks birokrasinya, gitu kan. Nah, termasuk juga kaitan dengan persoalan pendidikan. Ya. Nah, di RPJMD ini karena RPJPD terakhir. RPJMD kali itu rencana jangka panjang daerah provinsi terakhir. Dalam mewujudkan itu ada program OVO, One Village One Product, satu desa satu produk. Yang saya soroti itu. Ini tahun terakhir di mana OVO ini harus bisa betul-betul diimplementasikan. Bagaimana Bupati dengan TAPD, Pak Sekda, dengan Bapak Wakil Bupati, segenap dinas juga secara lintas sektoral mendukung terwujudnya One Village One Product, satu desa satu produk. Kalau kita harus fair, hari ini di Karawang sampai hari ini ada pabrik boneka kan bukan binaan. Betul. Ada sejak zaman dulunya. Nah, mana yang menjadi binaan pemerintah? Nah, termasuk juga yang kami soroti ini kaitan dengan BUMDes. Bagaimana BUMDes dalam rangka menjalankan Karawang mandirinya, berarti dibangun sistem agar Karawang melakukan pembinaan desa-desa yang menjadi mandiri, termasuk di BUMDesnya. Agar BUMDes ini juga bisa dibangun, membuat strategi kewirausahaan sehingga bisa memerankan pola bank sampah. Kalau saya lebih setuju ke sana. Bank sampah ini dikelola oleh desa dan bisa mengurai sampah-sampah.
yang ada di Kabupaten Karawang. Itu kan komisi saya juga itu, bagian persampahan. Jadi di dengan satu program itu tapi bisa manfaatnya besar ya. Berbagai lininya kena. Multiplayer effect. Betul. Artinya ya karena sampah juga emang problem yang krusial di Karawang ya. Nah, boleh minta pesannya untuk masyarakat dan juga pemerintah, artinya eksekutif dalam hal ini bupati, wakil bupati dan jajarannya selama masa pandemi ini apa yang harus dilakukan? Ya, saya berharap berpesan kepada Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati dan segenap jajaran pemerintah daerah tetap kita mempertahankan dan melakukan terus penyelesaian vaksin ya. Karena itu kerjaan hulu ya, kerjaan di awal. Sehingga ketika di hilir itu sudah selesai. Bagaimana herd immunity ini akan selesai. Dan alhamdulillah saya lihat ya, Bupati juga Wakil Bupati terus melakukan satu kegiatan sinergi untuk terus memacu masyarakatnya sesuai dengan target. Selain itu juga kita harus tahu betul ya keadaan seperti ini, tolong diperhatikan kaitan dengan persoalan ekonomi masyarakat. Di mana PPKM ini juga meskipun Karawang sudah sangat rendah ya, ini sudah bagus ya, akan tetapi kan masyarakat kecil baru beranjak kembali dagang kecil ya, pedagang di tingkat bawah mulai beranjak dari biasanya semua aspek di masyarakat itu kan sekarang pada sepi ya. Nah ini harapan kami juga membuat satu program-program yang dapat memulihkan masyarakat ya di tengah pandemi ini. Apalagi sebentar lagi kan kita akan membahas anggaran perubahan, PPS perubahan. Ini mudah-mudahan bisa disinergikan betul. Untuk dapat membangkitkan ekonomi di tengah pandemi ya. Selain kita menyelesaikan tugas-tugas hulu ya, tugas-tugas awal dalam rangka menyelesaikan pandemi COVID-19 di Karawang ini. Anda terima kasih sudah Sama-sama ya, hatur nuhun. Mudah-mudahan diundang apunten ya. Baru siap datang. Saya mengerti banget lah kesibukan anggota DPRD. Karena kalau biasanya sibuk, hari ini pasti lebih sibuk. Karena kebutuhan akan masyarakat itu kan semakin tinggi di momen-momen seperti ini kan. Itu sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, lain waktu diundang lagi. Siap, pasti. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Sehat terus semuanya dan tetap setia kepada masyarakat. Amin, insya Allah. Dan insya Allah. Itu Aksi Mania, obrolan saya dengan Kang Endang Sodikin. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi, motivasi, dan inspirasi. Saya Muhammad Azmi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.